Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kita bertemu lagi di seri yang kedua tentang managerial skill. Kali ini di sesi kedua, saya akan membahas mengenai memotret anggota tim yang hebat. Saya akan fokus memotret anggota tim yang hebat. Nah, tentu Anda akan bertanya kepada saya, Pak Ari, kenapa sih harus memotret tim yang hebat? Kita perlu tahu, sahabat-sahabat, dengan apa yang dikerjakan oleh manajer sukses. Langkah-langkah apa yang dikerjakan. Karena ini merupakan pengetahuan. Di seri pertama, saya lebih fokus menekankan bagaimana proses merubah pengetahuan menjadi kemampuan sebagai fundamental daripada seseorang untuk menjadi manajer yang hebat. Karena ilmu pengetahuan adalah satu-satunya cara kita, cara kerja seseorang, cara merubah cara pandang, merubah cara kerja seseorang untuk menjadi dari tidak tahu menjadi tahu dan menjadi ahli. Untuk menjadi manajer hebat, dia harus punya pengetahuan manajemen. Dia harus tahu proses-proses manajemen. Oleh sebab itu kita memotret. Kenapa kita harus memotret anggota tim hebat? Agar kita memiliki gambaran yang jelas menjadi anggota tim yang hebat. Terutama manajer yang hebat yang coba kita potret. Agar Anda sebagai manajer, Anda tahu persis apa yang harus Anda lakukan untuk menuju menjadi manajer yang hebat. Nah, saya akan memulai dulu definisi manajer. Apa itu definisi manajer? Supaya kita coba potret. Kalau dengan memotret definisi manajer, kita paham betul, kita bisa melakukan pengetahuan itu, kita bisa aplikasikan, dan dari pengetahuan yang kita aplikasikan menjadi keterampilan, keterampilan dilakukan terus pengalaman menjadi kemampuan yang masuk di dalam tubuh kita menjadi database yang suatu waktu dibutuhkan, itu akan keluar bisa menjawab tantangan. Nah, saya akan memulai dengan definisi. Apa sih definisi manajer? Manajer adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, seorang manajer yang sukses, yang hebat, dia tahu persis bahwa tugas dia adalah mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dia paham betul apa sumber-sumber. Dia mengerti betul aksi yang dilakukan. Tetapi kita akan memulai dengan definisi dulu, supaya cara pandang saya, cara pandangan kita, semuanya sama. Bahwa manajer adalah kewajiban itu, tugas dan tanggung jawabnya. Mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah manajer. Nah, yang kedua, definisi yang kita ingin bahas adalah manajemen. Apa itu manajemen? Adalah proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan jasa yang efisien dan efektif. Jadi, manajemen ini adalah prosesnya. Proses menentukan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan jasa layanan yang efisien dan efektif. Sumber dayanya itu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah man dan woman
atau karyawan, atau anak buah kita, anggota tim kita. Yang kedua adalah peralatan, mesin. Yang ketiga adalah material atau bahan bakunya. Yang keempat adalah metodenya, sistemnya. Yang keempat market, target marketnya mau untuk siapa. Yang keenam adalah uang, cash flow management. Jadi manajer harus bisa mengelola 6 ini. Harus bisa melihat sumber dayanya, karyawannya, peralatannya, materialnya, metodenya, pasarnya, mau kemana, dan uangnya harus dilihat. Harus dilihat secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas. Jadi, kita telah bahas 2, yaitu definisi manajer, orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab, mengelola sumber-sumber dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Ini orang yang melakukan aksi. Aksinya dengan apa? Definisi manajemen adalah proses memutuskan cara yang terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan yang efisien dan efektif dengan mengelola 6M. Itu adalah tahapan proses melakukan aksi. Jadi ada 2. Manajer yang melakukan aksi dengan proses manajemen. Tahapannya ada 2. Orang yang melakukan aksi adalah manajernya, tahapan prosesnya dengan manajemen, dengan mengelola 6M yang efektif dan efisien. Nah, tadi ada manajer melakukan aksi dengan manajemen. Jadi manajer melakukan aksi dengan manajemen. Apa aksi yang dilakukan? Manajer itu punya anak buah. Jadi manajer melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien terkait cara melakukan pekerjaan, dengan efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Jadi manajer melakukan aksi manajemen. Aksi manajemennya apa? Melakukan supervisi. Supervisinya terhadap anak buah. Mengelola 6M tadi, supervisi terhadap 6M sumber dayanya. Supaya mendapatkan hasil yang efisien dan efektif. Ingat, 70-80% faktor man dan woman, karyawan, sangat mempengaruhi keberhasilan yang dilakukan oleh manajer. Tadi kan ada 6. Di dalam aksi manajemen itu ada 6. 6 itu apa aja? Ada orang, karyawan, ada mesin, ada material, ada metode, ada pasar, market, ada uang, cash management. Nah, manajer harus melakukan aksi dengan mensupervisi agar sumber-sumber itu bisa maksimal, di-empowerment dengan maksimal. Tetapi dari 6 itu, saya garis bawahi bahwa 70-80% faktor man dan woman, anak buah, karyawan, sangat menentukan keberhasilan aksi yang dilakukan oleh manajer. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa karena 70-80% sangat menentukan, kita perlu anak buah yang hebat. Perlu anak buah yang hebat. Di dalam tim yang hebat itu terdiri anak buah yang hebat dan manajer yang hebat. Di sesi pertama telah saya bahas bahwa anak buah yang hebat itu sangat tergantung dengan manajer yang hebat. Anak buah yang hebat itu bisa diciptakan, bisa dibangun oleh manajernya. Karena manajer yang hebat dan anak buah yang hebat itu adalah suatu kesatuan sistem yang tidak bisa terpisah. Agar mampu menciptakan tim yang hebat, perusahaan yang hebat, organisasi yang hebat.
Makanya butuh aksi manajemen yang hebat. Nah, aksi manajemen yang hebat itu kalau mampu mengelola 6M, man dan woman, mesin, material, metode, market, dan money dengan bagus, dengan sempurna, sehingga hasilnya sempurna. Kalau asiknya benar, hasilnya akan benar. Nah, semua tergantung anak buah Anda. Karena 70-80% kesuksesan Anda sangat tergantung anak buah. Sangat tergantung Anda membangun, menciptakan anak buah Anda dari tidak bisa, menjadi luar biasa, kerjanya hasilnya luar biasa. Sehingga perusahaannya akan menjadi luar biasa. Makanya ini sebuah kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Itu yang dilakukan manajer-manajer sukses, manajer hebat, yaitu membangun anak buah yang hebat, supaya pekerjaan prosesnya menjadi sempurna, hasilnya bagus, dan perusahaan menjadi hebat. Nah, manajer melakukan aksi tadi, saya ulangi tadi, mensupervisi dengan memaksimalkan 6 man dan woman, mesin, material, method, market, dan money. 70-80% adalah man dan woman yang sangat mempengaruhi keberhasilan Anda sebagai manajer. Itu potret menjadi manajer hebat itu mengatakan begitu. Kalau anak buahnya hebat, pekerjaannya sempurna dilakukan. Anak buah hebat tergantung manajer yang hebat. Manajer hebat bisa menciptakan anak buah yang hebat. Perusahaannya akan hebat, hasilnya hebat dan luar biasa. Sehingga kalau anggota tim punya kemampuan dan kerja luar biasa, apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa. Tetapi, saudara-saudaraku, ya, kalau di dalam mensupervisi Anda, anak buah Anda tidak becus, tidak bagus kerja, tidak ada kemampuan kerja, karena Anda bukan manajer yang hebat, Anda tidak bisa membangun anak buah yang hebat, hasilnya tidak bagus juga. Perusahaan Anda tidak akan jadi hebat. Yang hebat adalah perusahaan pesaing Anda, yang bisa meng-create anak buah yang hebat. Pertanyaannya adalah, apakah kita itu ya saya, ya Anda, sebagai manajer, sudah berbuat untuk anak buah Anda, membangun kemampuan kerja menjadi luar biasa, sehingga hasil kerjanya luar biasa. Nah, kalau Anda ingin membangun perusahaan yang hebat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk dijadikan bagus. Perlu menjadi mindset Anda di dalam pikiran Anda. Ada 3 faktor fundamental yang harus Anda kerjakan agar Anda dibilang manajer hebat. Manajer-manajer hebat itu di perusahaannya, dia bisa membangun good product, good system, dan good people di organisasi yang dipimpinnya. Ini pertanyaannya, apakah Anda sanggup untuk membuat good product, good system, dan good people? Saya yakin Anda bisa, karena Anda punya pengetahuan. Dan Anda punya motivasi untuk merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Karena Anda menekuni setiap hari. Nah, ini konsepnya. Manajer yang hebat mampu menciptakan good people, good system, dan good product. Itu manajer yang hebat. Saya melihat di perusahaan-perusahaan, manajer yang hebat itu yang mampu menciptakan, membangun good people, menciptakan, membangun good system, menciptakan good product. Nah, apa yang dia lakukan? Pertama, kalau dia masuk di dalam suatu organisasi atau dia bergabung di dalam perusahaan, dia lihat betul 3 ini. Dia lakukan good people. Apa yang harus dilakukan? Penerapan people development program. Dia punya konsep bagaimana membangun anak buah. Individu yang dibangun. Individu. Satu persatu dia lihat anak buah. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa kebutuhannya.
untuk pengembangan anak buah. Nah, itu yang dinamakan people developer. Untuk bisa menjadi good product, Anda harus punya people development program yang itu dilakukan oleh manajer-manajer hebat. Dia punya kriteria penilaian yang ditetapkan, apa yang dinamakan excellent, kriteria terhadap good people. Dia ada kriterianya. Kemudian bisa membangun good system. Dia coba evaluasi sistem yang ada dan dia bangun dari tidak efisien menjadi efisien, yang tidak efektif menjadi efektif. Sistem dan metode bisnis dia bangun menjadi jelas, terukur, tertulis per bagian dan per individu. Dan dia tetapkan kriteria yang juga penilaiannya. Kriteria excellent-nya seperti apa? Dia sosialisasikan. Dia training anak buahnya supaya anak buahnya juga paham. Dan dengan adanya good people, good system, terbangun ekosistem bahwa semua orang di situ mempunyai hasil dari proses tahapan pekerjaan ini excellent juga. Dan manajer yang hebat punya kriteria apa yang dinamakan good product. Hasil daripada pekerjaan dari anak buah. Apa itu good product? Jadi manajer yang hebat itu mampu membuat kriteria. Apa itu good product? Apa itu excellent product? Dan tahu prosesnya untuk mencapai excellent hasilnya dengan good product tersebut. Jadi dia mampu membuat good people dengan people development program, dia mampu membuat good system dengan memperbaiki sistem dan metode bisnis proses, dan dia bisa menghasilkan good product karena people-nya diperbaiki, karena sistemnya diperbaiki. Nah, aksi manajemen yang dilakukan untuk menciptakan good people, good system, dan good product, itu Anda harus mampu mengelola betul 6M tadi. Mengempowerment orang, mesin, metode, market, money, ya, itu harus dikelola. 6 kekuatan ini, sumber-sumber harus dikelola, sehingga akan bisa menciptakan good people, good system, dan good product. Nah, kesimpulannya, kalau kita memotret manajer yang hebat adalah manajer yang hebat itu jika di perusahaannya yang telah memiliki good people, good system, dan good product. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa membangun itu? Dengan kita telah memotret manajer yang hebat, insya Allah kita paham mengenai apa itu kita menjadi manajer dan apa itu manajemen. Supaya aksi kita yang kita lakukan dengan mensupervisi itu jelas, terukur, sehingga menjadi efisien dan efektif. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Nanti di seri yang ketiga, saya akan bahas lebih dalam lagi. Ini kan kita baru memotret bahwa untuk menjadi manajer hebat itu, kita harus mampu membangun good people, good system, dan good product. Dengan apa? Dengan kemampuan manajerial Anda. Karena Anda paham manajer itu apa, dan Anda paham manajemen apa. Anda paham aksi manajemen itu seperti apa. Sahabat-sahabat, di sesi kedua itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit menginspirasi Anda, merubah cara pandang untuk menjadi manajer yang hebat. Di sesi ketiga, saya akan lebih banyak membahas konsep daripada mensupervisi, supaya Anda bisa mensupervisi dengan baik dan sempurna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.